Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, sosok Yulan nomor 2 sampai nomor 8 telah memberikan informasi terkait asal dunianya. Namun Xiaoyan masih meragukan asal dunia sosok nomor 6 yang mengatakan dia berasal dari dunia sensi. Sejauh ini, Xiaoyan sudah mendengar ada 6 dunia yang disebutkan, dan di antaranya adalah dunia dewa surga, dunia misteri surga barat, dunia kuno dewa abadi dan iblis, dunia pegunungan dan lautan, dunia sensi, dan dunia kiamat. Tapi di antara 9 dunia utama, sebenarnya masih ada 3 dunia yang belum disebutkan, dan salah satunya adalah dunia Taisu. Xiaoyan juga tidak tahu nama dari 2 dunia lainnya. Di antara 7 orang ini, salah satunya bukan milik dunia manapun. Jika dihitung ke-7 orang ini berasal dari dunia yang berbeda, maka Xiaoyan adalah satu-satunya pengecualian di sini. Jika apa yang dikatakan nomor 6 benar dan dia benar-benar berasal dari dunia sensi, apakah mungkin orang yang berasal dari dunia yang sama bisa mengikuti pertemuan di alam dewa kekacauan ini? Xiaoyan terus memikirkan masalah ini. Saat ini Xiaoyan juga berpikir bahwa bisa saja apa yang dikatakan nomor 6 itu mungkin benar. Namun itu tidak bisa membuktikan bahwa dia memang berasal dari dunia sensi. Lagi pula, jika dia berasal dari dunia sensi, maka dia juga mungkin memahami segala sesuatu yang terjadi di seluruh dunia sensi. Sehingga Xiaoyan menyimpulkan bahwa identitas nomor 6 ini masih sangat meragukan, dan sekarang dia harus memikirkan bagaimana caranya menjawab pertanyaan ini. Jika dia mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya, maka nomor 6 pasti akan memperhatikannya. Namun jika nomor 6 memang benar-benar makhluk sensi, maka itu adalah kabar baik. Namun jika dia bukan berasal dari dunia sensi, maka saat ini sosok nomor 6 memang berada di dunia sensi. Hanya saja ada kemungkinan dia berasal dari dunia Taisu yang bersembunyi di dunia sensi. Dan alasan mengapa dia mengetahui begitu banyak informasi tentang dunia sensi adalah karena tidak menutup kemungkinan besar bahwa dia adalah pemimpin Taisu. Setelah memikirkan hal ini, Xiaoyan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia merasa sepertinya nomor 6 memang sengaja mengisyaratkan bahwa dia berasal dari dunia sensi, dan seolah-olah dia tidak menyembunyikan identitasnya pada pertemuan sebelumnya. Hal ini sebenarnya karena dia sudah lama ingin semua orang mengira bahwa dia berasal dari dunia sensi. Menurut Xiaoyan, dia juga sepertinya tidak pernah takut pada apapun. Dan hal itulah yang paling mencurigakannya. Jadi sepertinya dia sengaja mengatakan itu semua hanya untuk membuka identitas Xiaoyan. Menghadapi situasi seperti ini, tiba-tiba Xiaoyan menghirup udara dingin. Dan dia terus berpikir apa yang harus dikatakannya sekarang. Bagaimanapun, keputusan harus segera diambil Xiaoyan. Dan semua orang sedang menunggu jawabannya. Aku berasal dari dunia Taisu. Setelah suara Xiaoyan keluar perlahan, dia tertegun sejenak karena meskipun tujuan dari nomor 6 ingin menjebaknya, jika dia menyembunyikannya sekarang, maka Xiaoyan juga bisa mendapatkan lebih banyak petunjuk tentang sosok nomor 6. Dan ini merupakan pilihan yang tepat untuk saat ini.
Setidaknya Xiaoyan bisa membuat nomor 6 tidak bisa menebaknya sekarang. Bagaimanapun, nomor 6 mengaku berasal dari dunia sensi. Kemudian nomor 7 mengatakan bahwa dia bukan berasal dari dunia Taisu. Karena tidak ada yang mau menunjukkan bahwa ada orang yang berasal dari dunia Taisu di sini, maka Xiaoyan mengambil langkah ini. Lagi pula, Xiaoyan tidak tahu tentang dua dunia lainnya. Jadi Xiaoyan hanya punya dua pilihan sekarang, yaitu dunia sensi atau dari dunia Taisu. Tetapi Xiaoyan memilih yang terakhir. Sebelumnya aku minta maaf kepadamu. Bagaimanapun ini adalah pilihan duniaku. Jadi langkah ini membuatku tidak berdaya. Lagi pula aku tidak bisa mengendalikannya. Aku juga belum pernah melihat sosok Yulan di dunia Taisuku. Xiaoyan segera meminta maaf kepada nomor 6. Tetapi seperti yang dikatakan nomor 6, bahwa pengaturannya sudah dimulai sejak awal. Sehingga invasi bisa dianggap sebagai cara untuk bertahan hidup. Pada saat ini perkataan Xiaoyan penuh dengan omong kosong. Lagi pula tidak masalah apakah mempercayai nomor 6 atau tidak. Jika nomor 6 berasal dari dunia sensi, maka belum terlambat untuk menjelaskannya nanti. Namun jika nomor 6 bukan berasal dari dunia sensi, maka kebenarannya akan terungkap dengan sendirinya. Dengan situasi saat ini, Xiaoyan yang berada di dunia kuno dewa abadi dan iblis juga harus lebih berhati-hati dalam mengambil sikap. Pada saat yang sama, nomor 6 tidak menjawabnya. Adapun apakah nomor 6 sengaja tidak menjawabnya, saat ini Xiaoyan tidak dapat menyimpulkannya. Lagi pula, akan banyak kata yang akan menyebabkan kesalahan. Pada saat ini, setiap orang telah selesai menjawab satu demi satu. Meskipun masih ada dua dunia yang belum terungkap. Namun salah satu dunia itu mungkin dunia tempat nomor 1 berada. Walaupun kebenarannya masih belum terkonfirmasi saat ini. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, sosok nomor 2 merasa tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Karena tidak semua dunia mengalami invasi atau mengalami perang. Meskipun ada dunia yang mengalami konflik, tetapi itu hanya masalah internal di dunia mereka sendiri. Baiklah, kuucapkan banyak terima kasih karena semua orang sudah bersedia angkat bicara. Meskipun aku belum mendapatkan petunjuk khusus dari semua informasi yang dibagikan, namun aku sangat berterima kasih atas informasi ini. Setelah hening beberapa saat, nomor 2 segera berkata dengan sedikit penyesalan, kemudian melanjutkan kata-katanya. Menurutku, sebenarnya sangat wajar jika dunia mengalami perang dan perselisihan. Bagaimanapun, masalah perang antar dunia juga tidak bisa dihindari oleh setiap dunia manapun. Lagi pula, kelangkaan sumber daya pasti akan menimbulkan konflik dalam kultivasi. Jadi pada dasarnya, ini adalah tentang intrik dalam tatanan dunia itu sendiri. Mendengar kata-kata nomor 2, Xiaoyan merasa bahwa dia sebenarnya juga memiliki keraguan. Bagaimanapun, ada 3 suara dari 8 suara yang menentang. Oleh karena itu, ada kemungkinan 3 orang yang berbohong. Jadi informasi ini hanya bisa dianggap untuk referensi saja. Meskipun dia ingin menggali lebih jauh kebenaran tentang 3 orang yang memberikan suara menentangnya, namun dia tidak mungkin akan mengetahui jawabannya. Saat ini, Xiaoyan hanya bisa membuat penilaian berdasarkan apa yang dikatakan nomor 2, sehingga dia hanya bisa menebaknya. Jadi mulai sekarang, Xiaoyan harus lebih berhati-hati lagi dalam berbicara. Kupikir sekarang angin sudah mulai bertiup. Jadi jika terjadi badai, maka tidak satupun dari kita yang bisa menghindarinya. Oleh karena itu, sebaiknya kalian berhati-hati. Nomor 2 akhirnya berkata perlahan, tetapi dalam kata-katanya ada perasaan tidak berdaya. Baiklah, sekarang sebaiknya kita terus berbicara secara bergiliran, dan kalian dapat terus berbagi informasi. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mengingatkanku, dan untuk masalah ini, aku pasti akan lebih memperhatikannya.
Meskipun sekarang tidak ada perang di dunia misterius surga barat, tetapi tidak berarti ke depannya duniaku akan baik-baik saja. Jadi aku akan memeriksanya dengan hati-hati lagi. Namun untuk saat ini aku tidak memiliki informasi yang lain. Nomor 3 berkata perlahan, aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepadamu karena sudah mengingatkan dan aku akan memeriksanya kembali. Apakah ada orang yang benar-benar melihat sosok Yulan di formasi pohon dunia di dunia kuno dewa abadi dan iblis? Tetapi aku juga masih berharap kalian semua bisa membantu duniaku memperbaiki formasi pohon dunia. Dan aku pasti akan membalas kebaikan kalian dengan sumber daya. Suara nomor 4 keluar dengan suara yang dalam dan dia kembali melanjutkan kata-katanya. Sebelumnya aku sudah mengatakan bahwa aku sangat berharap bisa mendapatkan bantuan dari semua orang di alam dewa kekacauan ini. Bagaimanapun, formasi pohon dunia di dunia kuno dewa abadi dan iblis bukanlah sebuah celah, tetapi itu sebuah lubang besar. Jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya untuk memperbaikinya. Jika masalah ini terus berlanjut sedikit lebih lama lagi, maka tatanan dunia kuno dewa abadi dan iblis pasti akan menjadi semakin kacau lagi. Tepat ketika kata-kata nomor 4 keluar, Xiaoyan juga langsung membuat rencana di dalam hatinya. Dia berpikir, apakah ada peluang untuk bertemu nomor 4 di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Apalagi Xiaoyan juga merasa bahwa nomor 4 sangat kuat. Lagi pula dia berani mengungkapkan pengakuan seperti itu. Jadi Xiaoyan juga ingin mengungkap kekuatan nomor 4 yang sebenarnya. Xiaoyan juga khawatir dengan situasinya. Dan dia harus mendapatkan pijakan kuat di alam dewa kekacauan di masa depan. Meskipun semua orang belum menunjukkan kekuatannya masing-masing, tetapi selama ini mereka bisa mendapatkan informasi terbaik di dunia. Dengan fakta itu, seharusnya kekuatan mereka tidak boleh diragukan lagi. Jadi saat ini Xiaoyan hanya bisa menunggu dan melihat apakah akan ada petunjuk lainnya. Bagaimanapun sekarang Xiaoyan masih perlu mencari tahu lebih banyak informasi tentang dunia kuno dewa abadi dan iblis sebelum mengambil keputusan. Saat ini situasi duniaku juga sama seperti dunia nomor 4. Jika kalian bisa memberiku uluran tangan untuk membantu di dunia pegunungan dan lautan, aku pasti akan membalas kebaikan kalian dengan mata air dewa. Sekarang dunia pegunungan dan lautan berada dalam kekacauan, sehingga aku tidak punya banyak informasi untuk dibagikan kepada kalian semua. Nomor 5 berkata dengan singkat dan sangat jelas bahwa situasi di dunianya semakin kacau saat ini. Setelah nomor 5 selesai berbicara, sekarang giliran nomor 6 lagi. Tetapi setelah dia mendengar Xiaoyan yang mengaku berasal dari Taisu, dia terlihat terdiam cukup lama, lalu membuka mulutnya. Aku sudah memberitahu kalian semua tentang situasi yang dihadapi dunia sensi sebelumnya. Sayangnya, aku hanya bisa berharap bahwa situasinya akan tetap aman untuk saat ini. Setelah nomor 6 selesai berbicara, dia terdiam lagi dan seolah-olah sepertinya dia telah menjadi korban Xiaoyan. Dalam hal ini aku tidak menyangka bahwa nomor 9 berasal dari dunia Taisu dan aku sedang menunggu takdir. Tapi ini juga kebetulan karena aku juga terlalu lemah. Jadi bagaimana kalau kita mencobanya? Mungkin aku punya sesuatu di sini yang dapat menarik minatmu. Nomor 7 segera berkata perlahan, tetapi menurut apa yang telah dikatakan nomor 7, sepertinya dia tidak peduli dari dunia mana semuanya berasal. Baginya itu sama saja karena seperti yang dia katakan sebelumnya, bahwa dunianya sudah tidak ada lagi. Jadi dunia mana yang diinvasi dan dunia mana yang dimusnahkan, itu tidak ada hubungannya dengannya. Jadi kemungkinan terburuknya adalah dia ingin mengubah dunia.
Tepat ketika Xiaoyan mendengarnya, dia juga cukup tercengang. Lagi pula pertanyaan yang diucapkan nomor 7 terlalu tiba-tiba. Namun Xiaoyan juga tidak menyangka bahwa nomor 7 akan begitu jujur. Bahkan dia sepertinya tidak takut untuk mengekspos identitasnya sendiri. Tetapi Xiaoyan juga sadar bahwa sebelumnya dia juga menggunakan nomor 7 untuk menemukan berbagai benda aneh. Dan sepertinya dia juga mengetahui segalanya dengan sangat baik. Dia juga sepertinya seorang pengusaha yang berpergian keliling dunia. Namun karena dia mampu melakukan perjalanan ke berbagai dunia, maka kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. 7. Sebelumnya aku minta maaf. Sekarang aku sedang mengasingkan diri untuk melakukan persiapan melawan dunia sensi. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi aku merasa tidak nyaman melakukannya untuk saat ini. Xiaoyan segera menjawab dengan nada menyesal. Sepertinya situasi yang kamu hadapi cukup rumit. Meskipun kamu ingin setuju tetapi kamu tidak bisa melakukannya. Jadi itu tidak masalah. Namun aku ingat ucapanmu pada pertemuan terakhir bahwa kamu bertanya tentang situasi di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Jadi apakah kamu masih berencana untuk pergi ke dunia kuno dewa abadi dan iblis? Jika kamu tidak keberatan, kita juga bisa pergi bersama. Setelah nomor 7 berhenti, dia segera berkata lagi. Tepat ketika mendengar kata-kata ini, tiba-tiba Xiaoyan hampir mengeluarkan seteguk besar darah. Jelas, dia tidak menyangka nomor 7 akan ingat apa yang dia katakan sebelumnya. Sekarang sepertinya situasinya akan semakin buruk. Karena jika Xiaoyan melakukan kesalahan dalam kata-katanya, itu hanya akan membuat nomor 6 untuk membuat lebih banyak penilaian tentang dirinya. Saudaraku, sepertinya akhir-akhir ini ingatanku tidak begitu baik. Sebelumnya aku mendengar bahwa ada gerbang kuno di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Aku agak penasaran tentang rumor tersebut, sehingga aku ingin pergi ke sana. Tetapi karena itu belum bisa dipastikan, jadi untuk saat ini aku hanya bisa mengesampingkannya. Setelah Xiaoyan berpikir sejenak, dia juga segera menjawab perlahan karena tidak peduli apa identitas nomor 6. Semua yang dia katakan sekarang hanyalah sebuah asap dan cermin. Selama nomor 6 tidak dapat mengetahui tujuan Xiaoyan, maka tujuannya sendiri akan tercapai. Mengapa kamu sekarang begitu memalukan? Nomor 7 berkata dengan sedikit penyesalan. Meskipun nomor 7 mengatakan dia ingin pergi bersamanya, tetapi Xiaoyan tidak tahu apakah nomor 7 ingin membantunya dengan tulus atau dia memiliki rencana lain. Bagaimanapun, semua orang di sini adalah sosok biru dan semua orang juga tidak ada yang tahu identitas aslinya satu sama lainnya. Jadi dalam percakapan di sini, semua orang harus berhati-hati. Bagaimanapun dalam pertemuan ini, mereka semua berbicara tentang dunia mereka masing-masing, tetapi tidak ada yang merubah apapun. Apalagi Xiaoyan menduga bahwa di antara mereka ada yang berbohong dengan asal dunianya. Oleh karena itu, Xiaoyan masih tidak percaya tentang semua yang dikatakannya. Namun informasi awal ini dapat dijadikannya pegangan untuk menggali informasi yang lebih detail dari sosok-sosok ini di masa depan. 9. Armor dewa palsu yang kamu pesan telah selesai, tetapi ada sesuatu yang membuatku sangat penasaran. Kamu mengatakan berasal dari dunia Taisu, tetapi mengapa kamu mempercayakan kepadaku untuk memperbaiki baju besi ini? Nomor 8 bertanya dengan ragu. Jelas pertanyaan ini tidak diragukan lagi bahwa nomor 8 ingin mengungkapkan identitas Xiaoyan secara langsung. Sebelum Xiaoyan menjawabnya, tiba-tiba nomor 8 kembali melanjutkan kata-katanya. Kamu dan nomor 6 sama-sama memiliki armor dewa palsu. Tetapi mengapa kamu mengatakan penasaran dengan peningkatan armor dewa palsumu? Nomor 8 bertanya lagi. Sebelumnya aku meminta maaf kepadamu. Adapun mengapa aku mempercayakan kepadamu untuk memperbaiki armor dewa palsuku, itu sebenarnya karena aku ingin menggunakannya untuk berperang. Bagaimanapun, armor dewa palsu sebelumnya tidak cukup kuat.
sehingga aku membutuhkan baju besi yang lebih kuat. Lagi pula, Tai suku juga kekurangan sumber daya, sehingga sulit untuk meningkatkan baju besi seperti yang kuinginkan. Segera Xiaoyan menjawab tanpa ragu, bagaimanapun situasinya sudah pada titik ini. Jadi meskipun dalam kata-katanya memiliki banyak celah, tetapi sebenarnya hal yang sama berlaku untuk nomor 6. Jadi Xiaoyan ingin mendengar apa yang akan dikatakan nomor 6. Nomor 8, apakah ada yang ingin kamu tanyakan lagi? Xiaoyan segera balik bertanya. 9, jangan tersinggung. Aku hanya penasaran karena baju besi yang kamu berikan kepadaku memang baju besi iblis. Tetapi meskipun banyak perubahan yang dilakukan pada baju besi tersebut, yang pasti itu adalah baju besi ajaib. Dan baju besi yang kamu percayakan kepadaku seharusnya sama dengan yang kutempa untuk nomor 6. Nomor 8 berkata dengan bingung, mengapa nomor 8 benar-benar mengatakannya? Sepertinya dia adalah seseorang dengan pemikiran yang sangat sederhana. Xiaoyan berkata di dalam hatinya, namun sudut mulutnya perlahan terangkat. Awalnya Xiaoyanlah yang penuh dengan celah, tetapi sekarang apa yang dikatakan nomor 8 membuat segalanya berbalik, sehingga membuat nomor 6lah yang penuh dengan celah. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.